Ini adalah pesan Kiai Mahalli kepada Kiai Abu Dzarrin, yang mana pesan inilah yang menjadi cikal bakal bahwasanya Kiai Abu Dzarrin ini akan menjadi pengasuh pondok pesantren Sidogiri yang menggantikan Kiai Mahalli. Di saat Kiai Mahalli menjelang wafat, Kiai Abu Dzarrin dipanggil untuk menemui beliau. Setelah berhadapan dengan Kiai Mahalli pun berpesan kepada Kiai Abu Dzarrin, "Abu Dzarrin, saya berpesan kepada kamu, jangan kembali lagi ke Jawa Tengah ya, karena tempatmu adalah di Pasuruan ini. Kalau hanya untuk silaturahmi tidak apa-apa. Nah, sekarang perhatikan dan ingat baik-baik. Setelah aku meninggal nanti, aku titipkan pondok pesantren Sidogiri ini kepada kamu. Rawat dan jaga dengan baik seperti para masyayikh-masyayikh sebelumnya. Nanti kalau sudah waktunya, kamu boleh meninggalkan pesantren ini. Jika kamu sudah menemukan batu cincin jamrut berwarna hijau yang aku pakai ini, maka di tempat jamrut jatuh inilah kamu akan menetap dan berdakwah di sana. Menetaplah dan bangunlah pesantren di sana. Ingat ya." Begitu dawuhnya Kiai Mahalli kepada Kiai Abu Dzarrin. Setelah berpesan seperti itu, Kiai Mahalli pun keluar dari dalamnya dan diikuti Kiai Abu Dzarrin di belakang beliau. Lalu Kiai Mahalli pun segera melemparkan batu jamrut yang berwarna hijau itu ke arah timur. Lalu beliau dawuh kepada Kiai Abu Dzarrin, "Nah, sekarang kamu sudah tahu apa tugas kamu kan? Kapanpun jika kamu temukan batu itu, segera buat rumah dan pesantren di situ." Begitu dawuhnya Kiai Mahalli kepada Kiai Abu Dzarrin. Lalu Kiai Abu Dzarrin pun menjawab, "Nggih Kiai." Akhirnya setelah itu, tak lama setelah Kiai Mahalli wafat, Kiai Abu Dzarrin lah yang mengganti sebagai pengasuh pondok pesantren Sidogiri, menggantikan Kiai Mahalli. Akhirnya setelah Kiai Abu Dzarrin mengasuh pondok pesantren Sidogiri, di saat waktu luang beliau sempatkan keluar dari pondok pesantren Sidogiri untuk mencari batu hijau yang dulu pernah dilemparkan oleh Kiai Mahalli. Akhirnya tak terasa diselang beliau berjalan, Kiai Abu Dzarrin pun memasuki hutan belantara yang sangat sepi. Untunglah saat memasuki hutan pada saat itu masih keadaan siang. Akhirnya Kiai Abu Dzarrin terus menelusuri jalan hutan tersebut. Tak terasa Kiai Abu Dzarrin pun merasa capek dan beristirahat. Nah, di saat beliau duduk dan termenung, dari jauh terlihat sosok orang yang berbaju putih dan berambut putih datang menghampiri beliau. Akhirnya sosok orang tua itu pun semakin mendekat kepada Kiai Abu Dzarrin. "Assalamualaikum Kiai," dawuhnya Kiai Abu Dzarrin. Lalu sosok orang tua tersebut menjawab, "Waalaikumsalam Abu Dzarrin." "Loh, ini sontak kaget Kiai Abu Dzarrin. "Loh, jenengan kok kenal saya Kiai?" Begitu dawuhnya Kiai Abu Dzarrin kepada orang tua ini. "Kamu putranya Kang Husen kan?" "Iya Kiai." "Panjenengan kok tahu?" Semakin heran Kiai Abu Dzarrin ini, karena tahu namanya beliau dan juga abahnya Kiai Abu Dzarrin ini. Lalu orang tua tersebut berkata, "Aku tahu ayahmu dan akrab dengan beliau. Sudahlah, kapan-kapan saja ceritanya." Begitu. "Kamu sedang apa di hutan ini?" tanya orang tua tersebut. Akhirnya Kiai Abu Dzarrin pun menceritakan tujuannya ke sini, ke hutan ini, karena ingin mencari batu yang dilemparkan oleh guru beliau, yaitu Kiai Mahalli. Akhirnya orang tua tersebut menjawab, "Belum waktunya Abu Dzarrin. Kamu kembali saja ke Sidogiri dan teruskan mengasuh pondok itu. Nanti kalau sudah waktunya, pasti tanpa kesulitan kamu akan menemukan sendiri." Begitu dawuhnya sosok orang tua tersebut. Akhirnya karena pesan ayahnya dulu, Kiai Abu Dzarrin menuruti kata kiai itu. Beliau pun mau berpamitan. "Sebentar," begitu dawuhnya sosok orang tua tersebut. "Jangan pergi dulu Abu Dzarrin. Kamu belum aku kasih oleh-oleh. Ini terima, aku punya sebuah pedang." Orang tua tersebut menyodorkan pedang kepada Kiai Abu Dzarrin. Akhirnya setelah pedang itu diterima oleh Kiai Abu Dzarrin
berkata, "Lalu apa yang mesti saya perbuat dengan pedang ini?" Begitu tahunya Ki Abu Dzarin. "Sekarang kamu buka pedang itu lalu masukkan ke mulut kamu." Disuruh makan sama sosok orang tua tersebut. "Apa, Kiai? Jenengan tidak salah memerintahkan saya." Begitu tahunya Ki Abu Dzarin. Lalu sosok orang tua tersebut berkata, "Kan ayah kamu sudah berpesan kepada kamu agar menuruti semua perintahku. Sekarang laksanakan apa yang aku perintahkan." Begitu tahunya orang tua tersebut. Akhirnya Ki Abu Dzarin pun dengan rasa ragu menuruti apa yang disuruh oleh orang tua tersebut. Ternyata apa yang telah diberikan oleh orang tua tersebut kepada Ki Abu Dzarin, yaitu berupa pedang, kemudian disuruh makan, itu adalah seperti obat. Ketika Ki Abu Dzarin mengunyah, menelan pedang tadi itu, seketika penyakit yang diderita oleh Ki Abu Dzarin berupa penyakit kulit, yaitu gatal-gatal, langsung sembuh seketika. Akhirnya setelah sembuh penyakitnya Ki Abu Dzarin yang berupa gatal-gatal pada kulitnya, lantaran wasilah disuruh makan pedang oleh seorang tua yang dulu pernah disampaikan oleh ayahnya Ki Abu Dzarin. Akhirnya Ki Abu Dzarin pun kembali ke pondok pesantren Sidogiri karena dawuhnya orang tua tadi itu belum waktunya. Akhirnya seiring berjalannya waktu, Ki Abu Dzarin pun meneruskan perjalanan untuk mencari batu yang telah dilempar oleh guru beliau, yaitu Kiai Mahali. Akhirnya Ki Abu Dzarin pun menemukan cincin yang berwarna hijau yang telah dilempar oleh Kiai Mahali. Setelah menemukan cincin tersebut, akhirnya Ki Abu Dzarin pun melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Kiai Mahali kepada beliau. Akhirnya Ki Abu Dzarin membuat pondok pesantren dan menetap di Desa Tugu Winongan, Pasuruan. Dan sampai akhir hayatnya beliau dimakamkan di Desa Tugu Winongan. Jadi itu sejarah perjalanan Ki Abu Dzarin dari Jawa Tengah menuju ke Pasuruan, akhirnya nyantri di pondok pesantren Sidogiri dan kemudian disuruh oleh Kiai Mahali untuk berdakwah di Desa Tugu Winongan, Pasuruan, lantaran disuruh mencari batu hijau, yaitu cincinnya beliau Kiai Mahali. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah dari para masyayikh Sidogiri, wabil khusus Kiai Abu Dzarin. Amin amin ya rabbal alamin.